Sesuatu yang nyata, wahai Nadiyin di seluruh Indonesia. Lihat saja Muhammadiyah. Di sana tidak ada Habib-Habiban. Bahkan Mesir ya. Kita akan tahu bahwa tidak ada pendidikan yang secemerlang Muhammadiyah katanya. Tidak ada organisasi perempuan di dunia ini secemerlang Aisyah. Muhammadiyah adalah khodimur ro'iyah, khodimul umat, khodim Indonesia. Bukan yang meminta apalagi mengemis-ngemis. Tanpa Habib, Muhammadiyah menjadi organisasi Islam paling sukses di dunia. Kita mulai dari membaca pendapat dari Profesor Robert Hefner, seorang profesor antropologi Boston University yang selama lebih dari 40 tahun menjadi pengamat Indonesia dan khususnya pengamat umat Islam. Robert Hefner berkata, Muhammadiyah adalah role model organisasi agama paling sukses di dunia. Robert Hefner juga berkata, Muhammadiyah berhasil selamatkan umat Islam dan Indonesia. Seluruh referensi saya letakkan di kolom deskripsi ya. Kemudian mari kita lihat update jumlah struktur dan amal usaha Muhammadiyah pada milad ke-111-nya tahun 2023, 18 November yang lalu. Ini sepertinya begitu. Saya kutip dari website resmi muhammadiyah.or.id. Saya tampilkan juga di layar datanya. Saya snapshotkan saja datanya, yaitu perguruan tinggi berjumlah 172, 83 universitas, 53 sekolah tinggi, 36 bentuk lainnya. Rumah sakit berjumlah 122, dalam kurung plus 20 rumah sakit dalam proses pembangunan. Klinik berjumlah 231. Sekolah atau madrasah berjumlah 5.354. Aset wakaf 20.465 lokasi. Luas tanah 214.742.677 meter persegi. Data Simam September 2023. Pesantrenmu MU, pesantren MU 440, jumlah Aumsos 1012. Dilansir dari Tempo, cek fakta Tempo, saya juga tampilkan datanya di layar. Jumlah dalam versi PP Muhammadiyah, masjid berjumlah 12.000, pesantren 440, perguruan tinggi 172, rumah sakit dan klinik 353, tanah seperti tadi, kemudian total nilai aset 400 triliun. Masih dari cek fakta tempo.co saya bacakan. Menurut Anwar, Muhammadiyah menempatkan dana yang disimpan di bank syariah berasal dari sejumlah institusi di bawah Muhammadiyah. Ada 170 perguruan tinggi, 400 rumah sakit, 340 pesantren, dan sekitar 28.000 lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah. Kemudian, Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, juga menjelaskan aset-aset Muhammadiyah dalam perayaan milad organisasi ke-111 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY, Kabupaten Bantul, DIY 18 November 2023. Dia mengatakan Muhammadiyah memiliki 172 perguruan tinggi yang terdiri atas 83 universitas, 53 sekolah tinggi, dan 36 dalam bentuk lain. Juga 5.345 sekolah atau madrasah serta 440 pesantren. Di bidang kesehatan dan sosial, Muhammadiyah memiliki aset 122 rumah sakit, 231 klinik, 12 unit amal usaha kesejahteraan sosial seperti panti asuhan, disability center, dan senior care center lansia. Sementara untuk tanah wakaf, organisasi ini memiliki 20.465 titik aset yang setidaknya total luasnya 214 juta sekian meter persegi, sementara jumlah masjidnya adalah 12.000. Saya bacakan lebih detail lagi dilansir dari web suaramuhammadiyah.id tahun 2021, pengamat Indonesia, seorang profesor antropologi Boston University, Robert W. Hefner, di depan tadi, memberi apresiasi khusus atas kiprah Muhammadiyah selama lebih dari 1 abad. Saya orang Amerika yang selama lebih dari 40 tahun menjadi pengamat Indonesia dan khususnya pengamat umat Islam. Pada tahun 2013, Hefner diundang ke Turki untuk acara seminar tentang pendidikan dunia Muslim abad ini. Hefner berkata, dalam forum itu saya tegaskan bahwa negara yang paling berhasil mengembangkan format pendidikan Islam yang paling berhasil adalah Indonesia. Organisasi yang paling memberikan sumbangan kepada keberhasilan itu adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Paparan itu cukup mengherankan orang. Beliau melanjutkan, saya snapshotkan saja yang penting, jika kita bandingkan dengan India, Pakistan, Mesir,
Bahkan Mesir ya. Kita akan tahu bahwa tidak ada pendidikan yang secemerlang Muhammadiyah, katanya. Muhammadiyah memberikan sumbangan yang paling penting untuk perkembangan sebuah kultur perguruan Islam yang baru, yaitu sekolah Muhammadiyah. Pendidikan Islam yang dinamis ini juga berhasil menciptakan sinergi positif dengan lembaga pesantren. Masih dari Robert W. Hefner, beliau mengucapkan juga menaruh apresiasi khusus pada kepeloporan Muhammadiyah dalam mengembangkan organisasi perempuan. Tidak ada organisasi perempuan di dunia ini secemerlang Aisyah, katanya. Di banyak organisasi atau negara Islam lainnya, perempuan kerap terpinggirkan dan tidak mendapat peran di ranah publik. Kontribusi yang juga dinilai penting adalah proses integrasi muatan agama dan sains. Muhammadiyah memadukan ilmu alam dan ilmu agama. Hal ini kemudian diteruskan oleh negara dalam pengembangan pendidikan Islam. Sinergi ulama al-Nusus dan ulama al-Waqi ini masih terus ditunggu oleh banyak negara. Akibat sumbangan Muhammadiyah itu dirasakan oleh tidak hanya umat Islam tetapi seluruh masyarakat. Sebuah data terakhir yang mau saya sampaikan yaitu dari suaraislam.id tahun 2019. Website ini menuliskan dengan tajuk "Sama-sama nagih pemerintah, ini beda Muhammadiyah dengan NU". Saya bacakan yang penting saja. Lain NU, lain Muhammadiyah. Bila NU menagih bantuan, dalam kurung baca utangan, pemerintah, ormas Islam yang lahir 14 tahun lebih dulu dari NU itu justru mengingatkan utang pemerintah yang harus dibayarkan kepada Muhammadiyah. Jadi pemerintah itu berhutang. Alias Muhammadiyah memiliki piutang. Piutang ya, bukan utang. Saya ulangi, alias Muhammadiyah memiliki piutang. Nilainya tidak kecil. Berapa? 1,2 triliun. Adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin yang menyebut bila pemerintah memiliki utang senilai 1,2 triliun rupiah pada ormas Islam kelahiran Yogyakarta 18 November 1912 silam itu. Angka itu merupakan tanggungan yang harus dibayar BPJS Kesehatan ke seluruh rumah sakit milik Muhammadiyah. Din Samsudin berkata, "Saya mendapat penyampaian apa betul Muhammadiyah berpiutang pada pemerintah, khususnya BPJS. Saya cek ke ketua pimpinan wilayah, angkanya bukan seperti yang beredar, yaitu 800 miliar. Itu hanya Jawa Tengah. Ternyata secara keseluruhan angkanya 1,2 triliun, kata Din ketika menyampaikan ceramah dalam acara Milad ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS Sabtu 28 Desember 2019, jadi 2019, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Din menegaskan nilai itu merupakan hak Muhammadiyah yang wajib dibayar oleh pemerintah. Uniknya, lanjut Din, ini menarik sekali. Sebagai ketua ranting Muhammadiyah, dirinya mengamati para pimpinan pusat, juga pimpinan wilayah yang banyak rumah sakitnya tidak terlalu menggebu-gebu menagih piutang itu pada pemerintah. Walaupun ia tahu Muhammadiyah memerlukan uang itu. Kata Din, dalam hati saya itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah memberi dan melayani, bukan meminta. Din menegaskan ormas yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu akan senantiasa memberi dan melayani. Muhammadiyah adalah khodimur ro'iyah, khodimul umat, khodim Indonesia, bukan yang meminta apalagi mengemis-ngemis, katanya. Yang terakhir yang mau saya ungkapkan kepada teman-teman sekalian adalah tanpa Habib dan tanpa doktrin berkah dan keramat Habib tetek bengek tai ayam, tanpa Habib, Muhammadiyah terbukti menjadi organisasi terkaya dan berprestasi paling sukses di pentas dunia sebagaimana beberapa fakta dan data yang saya sajikan di depan. Dan itu saya kira merupakan bahasa dari Allah kepadamu berupa kenyataan-kenyataan hidup. Sesuatu yang nyata, wahai nadiyin di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya ilmu yakin, tidak hanya ainul yakin, tapi ini sudah hakul yakin, kenyataan. Kasunyatan kalau dalam bahasa Jawa. Jadi kalau ada kiai, habib, dan tokoh-tokoh publik yang mengatakan atau berceramah dengan substansi pesan, habib itu penting bagi keselamatan umat Islam di dunia hingga akhirat, atau kiai dan habib harus bersatu. Pesan-pesan semacam itu semua terbukti tidak benar. Mengapa? Sekali lagi, lihat saja Muhammadiyah. Di sana tidak ada habib-habiban.
Lalu siapa pendiri Muhammadiyah yang meletakkan pondasi kultur semacam itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya ulangi lagi, Kiai Haji. Jadi Kiai dan Haji Ahmad Dahlan. Kita akan teruskan pembahasan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dan Muhammadiyah di video-video berikutnya. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.